Ketika mereka melangkah, Syahid dan juga Warjini melangkah, ini mereka mendengar suara gamelan. Pertemuan antara siluman babi dan juga manusia berkepala anjing. Bentrok di situ. Dan tergambar jelas bahwa kowe pengen mlebu neng tendo iki mangan bareng awake dhewe apa kowe sing tak pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Kembali lagi di channel Aksara Karsa dengan saya Bara Balakaksa. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menceritakan tentang cerita pendakian, di mana narasumber kali ini adalah seorang pendaki bernama Syahid ya, yang berdomisili di Bandung. Syahid ini mengalami cerita pendakian di mana hanya karena sebuah rasa penasaran ingin menantang yang katanya cerita horor yang udah diceritakan sama temennya itu adalah cerita nyata. Di situ Syahid ini nggak percaya dan ingin membuktikannya. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe sebelum itu. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Di malam itu, Syahid ini menelpon temannya yang bernama Warji. Warji ini adalah orang Jogja. Kemudian mereka mengobrol ya karena mereka udah temenan lama kan, meskipun temenan hanya lewat dari grup pendakian gitu. Di situ Warji ini menceritakan sebuah cerita pendakian horor yang terjadi di Gunung Sumbing. Warji bercerita begitu semangat ya, dimana dalam cerita itu pendakian itu terjadi di malam 1 Suro. Dan dalam pendakian itu ada berbagai macam hal-hal menakutkan, seperti bertemu dengan pendaki yang ternyata adalah seolah seperti manusia tapi berkepala anjing. Dan sampai ini membuat takut pendaki ini ya. Sampai pada akhirnya itu mengalami gangguan-gangguan yang tak nalar. Dan bahkan ketika itu berkenalan dengan pendaki, kemudian sampai puncak, pendaki yang kenalan di pos 2 Sumbing itu tidak mengenal sama sekali dengan pendaki ini yang katanya udah mengenal. Sungguh aneh. Di situ kan akhirnya si Syahid ini nggak percaya. Nggak mungkin cerita seperti itu ada. Aku nggak percaya. Aku akan buktikan. Toh 2 bulan lagi itu adalah Suro kan. Ini juga COVID udah mulai redup kan. Aku buktikan. Kita naik berdua ke Gunung Sumbing. Kita buktikan cerita itu nyata atau enggak. Singkat cerita, akhirnya janjianlah mereka berdua kan. 2 bulan pun berlalu. Ini si Syahid ini naik kereta dari Bandung menuju stasiun Jogja. Dijemput oleh Warji. Kembali lagi Warji ini cerita tentang cerita sama yang ia ceritakan melalui telepon ketika malam kemarin itu teleponan sama si Syahid ini. Di situ Syahid makin geram kan. Kamu kok percaya banget sama cerita-cerita horor di internet? Gak semua cerita-cerita yang disajikan sama orang-orang itu adalah nyata. Aku akan buktikan kalau cerita itu nggak ada, itu nggak real. Ucap Syahid dengan penuh percaya diri kan, karena menganggap bahwa cerita itu hanyalah fiksi atau fiktif belaka gitu. Dari situ si Syahid ini sama si Warji pun ke rumah si Warji ya, istirahat sebentar. Karena nanti itu kan pagi kan di situ. Nanti niatnya itu agak berangkat itu mendekati ya Suro gitu. Nanti mereka itu berniat berangkat dari terminal Jogja menuju terminal Mendulu yang ada di Wonosobo.
Singkatnya, sore udah packing kan mereka, tas sudah terisi perbekalan mereka dan juga alat-alat mereka. Mereka menaiki bus, kemudian menuju ke terminal Mendolo. Sampai di terminal Mendolo itu sudah sedikit malam ya. Karena bis ternyata di tengah perjalanan yang mereka naiki itu pecah ban. Akhirnya mau gak mau, mereka menunggu lama dan baru sampai itu malam di terminal Mendolo di Wonosobo. Di sana si Said ini izin sama Warji buat ke toilet. Di situ karena ada cerita bahwa dalam cerita yang diceritakan oleh Warji, pendaki dalam cerita itu katanya melihat sosok yang mengerikan itu di terminal Mendolo dan berada di lorong yang gelap. Said ini melihat ke sekitar nggak ada apa-apa. Jadi masuklah si Said ini menuju ke toilet ya. Kemudian dia buang air kecil, keluar lagi. Ketika keluar, ada perasaan yang gak enak. Tapi Said ini gak ngomong apa-apa ya. Langsung jalan lagi. Tapi ketika nengok ke belakang, itu ada seseorang yang duduk di lorong sendirian. Dimana lorong itu cukup gelap. Tapi kembali lagi Said gak mikir panjang lebar itu. Lanjut lagi menuju ke Warji. Di situ Warji tanya, "Hit, kamu lihat ada yang aneh nggak di terminal ini? Jangan-jangan sama seperti dalam cerita itu." Kemudian si Syahid ini malah ketawa. Hahaha. Ah, kamu ini gampang banget sih percaya hal kayak gitu. Aku yang tadi sendirian, yang katanya lorong itu ada toilet kan deket situ, yang katanya penampakannya ada di situ, nggak ada sama sekali. Cuma ada satu hal yang aneh. Warji kan bertanya ya, aneh apaan? Ada satu orang itu duduk di lorong, tapi dia pakai penutup kepala. Ketika mendengar itu, Warji langsung keringat dingin. Ada penutup kepala? Orang sendirian di lorong? Warji menelan ludah. Wah, udah, nggak usah dipikirin. Ayo kita lanjut ke base camp aja yuk, Hit. Nggak enak perasaan gue ini. Loh, kok gitu sih? Aku udah buktiin nggak ada. Cerita itu cuma fiktif. Kamu nggak percaya? Kamu percaya sama cerita gituan kan? Aneh kamu loh. Di situ masih ngomel kan si Syahid, ditarik sama Warji, kemudian mereka naik pickup karena udah nunggu lama ternyata si Warji ini buat calling pickup penjemputan kan. Biasanya penjemputannya itu bisa mobil kecil atau pickup. Dari situ si Warji ini telepon sama jasa terdekat adanya pickup, kemudian mereka naik pickup menuju ke Via Bowongso pendakian Gunung Sumbing. Naiklah mereka dari Mendolo menuju ke base camp Bowongso. Udah malam di situ. Udah malam dan besoknya itu udah suro kan. Udah malam suro. Sampai mereka itu udah malam banget tepatnya. Mereka ke base camp, mereka istirahat. Baru niatnya pagi-pagi mereka bakal isi simaksi kemudian naik. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi tiba, terus mereka menunaikan kegiatannya masing-masing. Ada yang sholat, karena masih pagi banget dan subuh kan di situ. Ada yang sholat, ada yang mandi. Kemudian selesai mereka melakukan kegiatan itu, mereka sarapan. Ngobrol lagi di situ. Si Warji cerita lagi, Hit, kalau nanti beneran sama persis yang ada di cerita, kita bakal denger suara gamelan. Ketika naik, kamu pasti gak percaya ketika dengar. Aku coba buktiin juga sih. Kalau beneran ada, aku turun, kamu naik aja sendiri. Gak berani aku kalau sampai ini beneran terjadi. Said ini malah sombong ya. Alah, udah aku bilang dari terminal tuh gak ada apa-apa. Sampai naik kita bakalan gak ada apa-apa. Kamu ini
Masih aja sih percaya kayak gitu. Tapi Warji geleng-geleng kepala ya. Jangan sombong dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Alah, kalau sampai ada hal seperti itu, aku tantang dia. Biar dia hantuin aku nanti di atas. Kalau berani sih, aku pasti bisa jamin kalau sosok-sosok kayak gitu yang katanya serem tuh nggak berani sih. Nongol depan mataku ini bakalan dia berani. Warji langsung agak naik pitam kan di situ. Jangan ngomong kayak gitu. Omongan itu doa. Kamu harus jaga omongan kamu. Bisa jadi apa yang kamu ucapin sekarang itu kejadian loh nanti. Aku nggak mau nanggung apa yang udah kamu ucapin. Kamu ini kalau ngomong sembarangan. Ucapan itu doa loh. Syahid karena mendengar ucapan dari Warji, itu pun langsung ya sedikit tersentuh hatinya. Ya udahlah, maaf. Tapi kembali lagi, aku nggak mau narik ucapanku. Aku ingin buktiin kalau emang sosok itu ada. Aku pengen lihat secara langsung dengan kedua mataku ini. Singkat cerita, mereka pun selesai makan, selesai merapikan lagi apa yang mereka keluarkan kan. Mereka panggul tasnya, kemudian mereka ngisi simaksi data-data, kemudian naik. Perlahan demi perlahan mereka naik kan, karena emang cukup jauh ya. Dari base camp menuju ke jalan setapaknya tuh agak lumayan gitu. Apalagi kalau kita dari bawah banget menuju base camp kan jauh ya, harus ngojek. Nah di situ untunglah mereka itu pick up-nya itu bisa sampai base camp, kemudian mereka tinggal turun. Jalan mereka dari base camp menuju jalan setapak, melewati beberapa kebun warga. Ada kebun kopi, ada kebun teh. Terus mereka naik lagi sampai nggak kerasa. Sepi kan di situ pendakiannya. Di waktu itu nggak ada yang naik. Banyak itu nggak ada, sedikit banget yang naik. Pun mereka nggak naik pagi, mereka sore. Yang cuma trekking pagi adalah si Syahid dan juga Warji ini. Berdua aja. Nggak ada sama sekali pendaki lain yang ikut trek pagi itu bersama mereka. Di beberapa langkah itu Warji sangat kaget. Bukan tanpa sebab. Karena menurut apa yang Warji baca ini, ada suara gamelan. Benar. Ketika mereka melangkah, Syahid dan juga Warji ini melangkah, ini mereka mendengar suara gamelan. Sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Warji, bahwa ketika Warji ini mendengar suara gamelan, dia nggak bakalan melanjutkan pendakian itu. Alhasil Warji ini langsung minta turun sama Syahid. Aku turun ya. Ini udah nggak bener ini. Perasaanku udah nggak enak juga ini. Aku turun ya. Kalau kamu mau naik aja. Ceritain nanti kalau udah sampai base camp lagi. Aku nggak mau lanjut. Syahid agak mengolok-olok si Warji ya. Alah, kamu ini penakut. Ini paling cuma suara gamelan dari desa terdekat. Gak mungkin ada gamelan suara ini dan ini suara gaib itu gak mungkin. Kamu dengar sendiri. Suara gamelan itu berasal dari atas. Bukan dari bawah. Atas gak ada rumah itu. Lihat. Itu hutan belantara loh. Gak ada sama sekali. Orang naik pun juga gak ada, katanya. Kita udah tanya kan. Aku udah tanya dari bawah itu, di atas gak ada yang ngecamp di pos 2. Tapi juga aneh kalau pos 2 sampai di sini tuh kedengaran suara, gak mungkin. Toh juga dilarang kan. Pengeras suara itu dilarang dibunyikan di gunung. Udah ada peraturannya karena itu mengganggu satwa. Udah aku turun lah. Ini udah nggak bener ini. Kalau kamu mau lanjut aja. Aku tunggu di base camp. Di situ Warji langsung turun. Syahid langsung melanjutkan perjalanan lagi.
Apa ini? Dasar cupu, dasar penakut. Aku lanjut sendiri aja lah. Masa iya cuma gara-gara suara kayak gini takut? Aneh. Lanjut ah. Syahid kan akhirnya melanjutkan sendiri kan. Jalanlah Syahid ini pelan dan pelan. Sampai nggak kerasa itu sampailah di pos 2 buat ngecamp di situ. Camping lah ini si Syahid. Kemudian dia udah mendirikan tenda kan di situ. Syahid ini agak mikir kok nggak ada pendaki sama sekali yang camp di sini ya. Aneh banget ini nggak ada yang ke camp di sini loh. Mana ya orang-orangnya? Katanya sore tadi ada yang mau ke camp di sini. Aneh. Kemudian setelah Syahid ini masuk tenda kemudian masak gitu, ada beberapa suara langkah yang itu terdengar. Syahid langsung menaruh itu pancinya itu yang buat masak kemudian keluar. Syahid melihat ke sekitar, ada beberapa orang yang naik. Ada 3 orang yang itu memakai penutup kepala tapi tetap naik ke atas. Terus ada beberapa pendaki yang itu mendirikan tenda di sekitar tendanya Syahid. Di situ Syahid makan dulu kan, akhirnya udah tahu ada temennya nih gitu. Tenang. Setelah makan dan juga minum kopi, Syahid keluar kemudian berkenalan dengan beberapa orang pendaki yang baru saja itu mendirikan tenda. Ada Mawar, ada Aldo, ada Dinar, ada Putra, dan ada juga yang bernama Hana. Di sini si Syahid ini lebih condong ini ngobrol sama Mawar ya. Ngobrol panjang lebar, tanya domisili. Mawar ini adalah orang Pekalongan. Kemudian temennya juga sama orang Pekalongan. Syahid pun mengenalkan diri bahwa dirinya adalah orang Bandung. Di situ setelah kenalan, kabut tiba-tiba langsung turun ya, swer gitu kan. Bener-bener itu pandangan langsung tipis banget. Mau nggak mau kan, itu tetap pada masuk ke tenda karena ada beberapa rintik-rintik kayak gerimis gitu. Padahal ini kayaknya musim apa ini kok tiba-tiba ada gerimis hujan kayak gini. Masuk tenda masing-masing ya. Mawar masuk tendanya Mawar dan teman-temannya, dan Syahid masuk ke tendanya sendiri. Sampai nggak kerasa itu karena nggak berhenti-berhenti kan gerimisnya, akhirnya si Syahid ini tidur. Ketika tidur, Syahid ini kaget karena dihadapkan mimpi yang aneh. Seperti dalam cerita yang diceritakan oleh Warji. Ada mimpi aneh ketika seseorang itu camping atau mendirikan tenda di pos 2 ini. Cerita tentang pertemuan antara siluman babi dan juga manusia berkepala anjing. Bentrok di situ. Dan tergambar jelas bahwa Syahid ini melihat pertemuan mereka. Bahkan muka dari kedua sosok ini begitu mengerikan ya. Sampai akhirnya karena suara yang entah kenapa itu nyaring sekali di telinganya Syahid, itu membuat Syahid terbangun. Mas, bangun mas. Kok sampai teriak-teriak kayak gitu sih tidurnya? Mimpi apa mas? Tanya Mawar kepada Syahid yang ternyata yang membangunkan Syahid ini adalah Mawar dan juga teman-temannya. Diminum dulu mas. Kok sampai kayak gitu itu kenapa itu? Saya tanya geleng-geleng kepala dan menjawab, nggak apa-apa. Loh ini dah jam berapa ini? Kok masih terang? Aku tidur berapa menit tadi? Mawar langsung menepuk jidatnya. Mas, ini udah ganti hari mas, ini udah pagi. Loh, kok udah pagi? Perasaan kayaknya kemarin masih terang deh. Kok ini udah pagi lagi? Ya masnya kan tidur seharian. Masa lupa? Di situ Syahid kan, waduh, kok aku bisa tidur sepules itu sih? Warji gimana di bawah nanti? Dia pasti gabut banget pasti di bawah. Di situ pun Syahid ini mengajak Mawar dan teman-temannya ini, ayo kita naik aja yuk.
keburu nanti kita malah kejebak di sini, nggak naik-naik. Loh mas, kok naik? Pandangan kita itu loh, paling cuma 2 meter nggak nyampe. Senterku juga putih, aku nggak berani. Turun aja nggak berani, apalagi naik mas. Masnya kan enak, senternya kuning. Gimana dong? Aku nggak berani mas. Teman-temanku juga kayaknya mau turun. Karena Syahid ini mau naik dan rombongan dari Mawar ini ingin turun, akhirnya mereka kan berseberangan ya pilihannya. Ya udah, mereka saling merapikan tendanya. Mawar berencana untuk turun bersama teman-temannya dan si Syahid ini berencana untuk melanjutkan perjalanan untuk naik lagi. Singkat cerita, mereka pamitan, kemudian si Syahid ini naik lagi. Ketika naik itu sempat melihat ke belakang dan kayak jalan cepet banget gitu loh. Si Mawar sama teman-teman itu jalannya cepet banget, turun gitu. Syahid pun melanjutkan perjalanan ya. Di perjalanan yang itu memakan waktu mungkin 1 jam lebih, tiba-tiba badai langsung nyapu itu, bus gitu. Badai itu kan akhirnya membuat si Syahid ini mengeluarkan flysheetnya, kemudian dibikinlah itu bivak gitu. Nah ketika bikin bivak ini si Syahid nggak sadar bahwa depannya itu ada tenda. Dan dimana ketika Syahid melihat depannya itu, kan langit kan gara-gara badai itu kan jadi gelap banget kan, seperti malam gitu. Dari orang dalam tenda itu seperti mengajak Wahid untuk masuk ke tendanya. Mas, kok sendirian aja mas? Sini mas, ikut masuk, neduh. Ada 1 orang yang mengajak Syahid ini untuk masuk ke tenda, dan 2 orang lainnya itu seperti sibuk memakan sesuatu. Syahid karena tidak ada pilihan, Syahid ini berjalan menuju tenda itu. Dan ketika udah sampai di depan tenda, di depan pintu tenda, Syahid dibuat sangat tercengang. Syahid ini melihat sosok yang sangat mengerikan. Pendaki-pendaki itu yang dikiranya manusia adalah sosok yang mengerikan yang sedang memakan sebuah tangan manusia. Tangan manusia yang masih seger, yang masih darahnya itu mengalir gitu loh. Bener-bener tangan yang masih seger. Syahid di situ langsung muntah-muntah ketika melihat itu ya. Dan ketika melihat lagi menuju dalam tenda itu, ada 1 pendaki itu ya, pendaki yang mengerikan itu membuka tudungnya. Ketika tudung kepala itu dibuka, kepalanya itu bukan kepala manusia, melainkan kepala anjing. Sambil membuka itu, pendaki itu berkata, "Kowe pengen mlebu neng tenda iki mangan bareng awake dhewe apa kowe sing tak pangan?" Jadi artinya, kamu ingin masuk ke dalam tenda itu, makan bersama kami atau kamu yang tak makan. Di situ ketakutan kan si Syahid, akhirnya langsung itu ditinggal itu flysheetnya, dipanggil tasnya, langsung lari menuju ke atas ya, nggak peduli itu badai, topan apapun, naik pokoknya sekencang-kencangnya. Tidak mempedulikan belakang, Syahid ini mendengar suara terbahak-bahak ketawa dari, ya nggak mungkin dari yang lain, dari tenda tadi yang sedang menyantap tangan manusia itu. Syahid naik lagi sampai nggak kerasa itu, wah bener-bener kenceng kan itu naiknya, larinya nggak kerasa itu, sampailah itu di puncak. Sampai di puncak itu rebahan gitu, wah si Syahidnya. Ketika rebahan, pagi-pagi dibangunin sama seseorang. Yang bangunin itu adalah Mawar. Aneh kan? Mawar itu udah jelas-jelas itu turun. Kenapa bisa sampai atas? Aneh. Sungguh aneh kan di situ. Langsunglah Syahid ini langsung tanya, "Loh, Mbak Mawar ya?" Mawar ini malah bilang, "Loh, masnya siapa? Kok tahu namaku?"
Loh, Mbak Mawar kan yang kemarin ngecamp sama saya itu di pos 2 Bowongso. Masa Mbak Mawar lupa sama saya? Mawar nih bingung ya. Loh, Mas, saya tuh naik dari Garung Mas, bukan dari Bowongso. Loh, yang kemarin sama saya siapa ya? Bukannya Mbak Mawar ya? Masnya ngaco mungkin. Ya udah Mas, aku cuma bangun aja takut kenapa-kenapa. Aku langsung gabung ke temanku lagi ya Mas. Hati-hati lain kali kalau naik gunung Mas. Di situ Mawar langsung itu kan, langsung menemui teman-temannya dan foto-foto gitu. Mawar ini nggak kenal sama Syahid. Syahid bingung di situ. Sampai singkat cerita ini Syahid juga ikut foto-foto, kemudian turunlah lagi menuju sampai nggak kerasa tuh di base camp lagi. Di situ Warji itu sedang ngobrol ya. Syahid ini sampai di base camp. Warji ini sedang ngobrol sama seseorang jagawana atau ya dinas lah, orang dinas tertentu yang pakai baju orange itu ya, BPBD. Di situ Warji ini sedang ngobrol sama seseorang. Terus ketika Warji lihat, wah, Hit, gimana Hit pendakiannya Hit? Seru Hit. Cuma geleng-geleng kepala Syahid ini. Di situ Warji langsung kenalin seseorang yang ada di sebelahnya. Hit, ini loh. Ini yang namanya itu Mas Alwi. Tahu kan? Mas Alwi yang dalam cerita itu. Mas Alwi itu namanya cuma samaran. Ini yang asli. Ini Mas Alwi dalam cerita itu. Saya terkejut. Apa yang udah diceritakan sama Warji ternyata kejadian semua. Dan dari semua itu membuat Syahid ini percaya bahwa gak semua cerita yang diceritakan dalam media apapun itu adalah fiksi. Bukan. Ada beberapa yang itu benar-benar nyata terjadi. Syahid pun akhirnya bisa mengambil apa yang bisa ia petik dalam pendakian waktu itu, bahwa meremehkan sesuatu itu sama sekali tidak baik. Dan juga ucapan itu adalah doa. Syahid pun ikut nongkrong bersama mereka kan, akhirnya ngobrol dan membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam cerita itu. Oke, tadi itu ada cerita dari Mas Syahid, cerita yang cukup ngeri ya, dimana diceritakan ada cerita seperti itu, malah Syahid ini menantang agar bisa melihat apa yang terjadi dalam cerita itu, dan kejadian apa yang ada dalam cerita itu terjadi kepada Syahid. Oke, sebelum saya tutup jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kita akan selalu ada di bulan puasa nanti. Jangan lupa buat terus pantengin channel Aksara Karsa biar puasa kalian lebih seru dengan asupan horor tentunya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.